aku itu. Dr. Samuel, kalau Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Satu apa Pak Richard? Aku dan Bapa adalah satu. Iya, dia satu apa? Dia satu kesatuan. Satu kesatuan. Dia adalah Bapa sendiri. Berarti ada Bapa di dalam diri Yesus. Pak, Yesus itu manusia dan roh Allah dalam dirinya dia. Iya kan Bapak satu. Ya kan satu, Iya, Pak. Satu. Betul. Berarti ada Ada Bapa. Bapa adalah satu. Bentar dulu, Pak. Kalau Yesus dan Bapa adalah satu, berarti ada Bapa di dalam fisik Yesus, betul ya? Ada. Ada. Kalau ada Bapa di dalam fisik Yesus, waktu Yesus di bumi, apakah masih ada Bapa di surga? Pak, Bapa Allah pencipta itu tidak terbatas ruang dan waktu. Tidak dibatasi. Dia mau di mana saja, dia pencipta. Dia mau di bumi kayak, mau di surga kayak, di ini, dia ada. Oke. Di mana-mana dia ada. Baik, baik. Apakah Nggak bisa waktu dibatasi. Ya dengerin Pak, apakah waktu Bapak masuk di dalam diri Yesus, apakah Bapak... Mohon moderator ditampilkan kembali teks tersebut. Iya, silakan Dr. Samuel minta. Sampai terakhir ini, sambil ditampilkan Pak King, apakah kalau Bapak masuk di dalam fisik Yesus, apakah Bapak ini terbatas atau dia berkuasa? Dia berkuasa lah. Oke, Kok baik. terbatas? Baik. Saya udah katakan, Baik, Allah baik. itu tidak terbatas ruang dan waktu. Dia berkuasa. Apa yang dikuasai Bapak waktu berada dalam fisik Yesus? Silakan. Pak, Bapak bertanyanya inilah, mulai lagi Pak Andi ini bertanya yang ini, yang seperti mau mengarahkan lagi nih. Saya tahu ini Pak Andi nih. Katanya Lalu berkuasa. bertanya itu mengarahkan. Nanti ujung-ujungnya Yesus netek nggak? Aduh. Enggak ke sana, Pak. Siapa yang mau ke sana? Jatuhnya di situ lagi. Aku sedikit boleh. Itu dah. Kasih lagi tambahan Bang Handi. Jatuhnya Kasih seperti lagi itu. tambahan. Ini dulu nih, ini dulu sebentar. Kasih lagi tambahan. Sebentar dulu. Ya, Bu Bapak Rama, ya. lebih besar daripada aku. Kasih Yang- Bapak lebih besar dari aku. Yohanes 14:28. Apakah Bapak itu bisa di dalam Yesus? Apakah Bapak bisa di dalam Yesus sementara kata Yesus Bapak lebih besar dari aku? Bagaimana Oke, mungkin saya mobil jawab, masuk Bu. ke badan kita? Saya jawab, Bu. Nah, Dia lanjut mengatakan lanjut itu. sama Bang Handi. Ya, saya jawab, Ibu, saya jawab. Yesus mengatakan Bapak lebih besar dari aku. Itu dari sisi kemanusiaannya. Dia mengatakan Loh. dari sisi kemanusiaannya. Biarin, Ya, Bu Rama, biarin. Kan ada tiga pribadi. Biarin, Yesus nggak apa-apa. karena satu. Yesus itu Allah anak, Allah Oke. Bapak pencipta. Waktu Ya, Yesus, itu ya udah Pak ada tiga Richard. pribadi. Sudah. Aduh. Waktu Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah... Waktu Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Apakah Bapa ada di dalam diri Yesus? Itu saya kasih tahu ya. Dia itu sebagai Dijawab manusia. saja, dijawab Roh Allah saja. di dalam dia. Dia tidak bisa melampaui. Iya kan? Standar Saya jalan juga dulu. mengatakan, Saya ulang kenapa kembali. Samuel mengutip itu, dia bilang, Saya ulang aku kembali. adalah utusan. Saya ulang Jadi kembali ya, jelas, Pak. memang dia utusan. Saya ulang kembali. Yohanes 14:28, Yesus berkata, Bapak lebih besar daripada aku. Pak King berkata, aku dan Bapak adalah satu, Bapak ada di dalam diri Yesus. Coba terangkan, bagaimana mungkin Bapak yang besar ini masuk ke dalam fisik Yesus yang kecil? Silakan Pak. Bukan dalam artian fisik, Pak. Allah itu ada roh. Jangan ketawa. Puson Bang Andri, puson Itu roh Dragon dia Ball. dalam bentuk roh. Oh kan iya kan. Jadi Bapak fisiknya itu apa? ya bentuknya Apa roh namanya? kecil tapi bentuknya gitu Fisiknya. loh. Masa nggak Saya ngerti tanya Bang Andi? dulu ya, Pak Andi ya. Saya tanya balik Pak Andi. Bapak kan sering bertanya terus. Misalnya cuma bertanya, giliran ditanya. Aku kan ada data yang lebih mematikan lagi loh soal Filipi 2 nomor 6. gantian. Tapi nanti ya kalau diminta. Sekarang dia gantian bertanya ya. Bapak sudah lebih 10 kali bertanya ke saya. Saya balikin cuma satu. Iya, Cuma silakan, satu Pak. pertanyaan saya Pak Andi. Iya, Tolong silakan, dijawab Pak. ya. Masa Ya, silakan. Bapak Oke. di dalam Oke. masa Siap Bapak bertanya. mobil di dalam Saya Bapak. bertanya tunggu. Tunggu, saya bertanya. Ya, Pak silakan, Andi, Pak. ya Ya. termasuk ini Pak Slamet sama Bunda, ya kan? Tolong Ya. bantu dijawab. Kalau menurut Islam, fisik Allah itu seperti apa? Saya mau tanya. Allah tidak punya fisik. Ya, Sat. Tapi saya ada ayat di Al-Quran juga. Allah punya betis. Bisa jawab Gampang nggak? banget. Itu gampang. Allah punya Laisa. betis. Oke, baik. Laisa Betul nggak? kamislihi Coba bisa jawab itu. syai'un. Ada mengatakan bahwa Allah punya betis.
Kalau sudah Tangannya dua, tangan kanannya dua. Coba jelaskan itu. Anda ini bertanya Ada tapi tafsir ngerocos. seperti itu. Anda ini bertanya tapi ngerocos. Ya udah aku jawab ya. Aku jawab ya. Jawab. Iya. Ya udah. dulu. Segala bentuk majasi personifikasi yang ada di dalam Al-Quran enggak boleh lari dari sini. Laisa kamislihi syai'. Betul. Nggak boleh lari dari sini, Brother King Richard. Kita tuh udah dikunci. Anda dengerin dulu orang. Anda kan bertanya, belum dijawab. Iya, jawab dong. Sabar, Gigi Richard, Sabar. sabar. Belum open cam. Moderator, mohon maaf Iya, Pak. teman-teman semua. Iya, Pak Richard. Tolong dijaga situasinya ya, karena kita ini membahas masalah kebenaran, bukan membahas menyangkut pribadi masing-masing ya. Iya, iya. Tapi Pak Richard ini bertanya tapi ngomong terus. Orang belum jawab. Nah ini perhatikan laisa kamitslihi syai'un. Nah di sini ini tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Jadi ketika ada kata betis, ada kata tangan, ada kata wajah, itu nggak serupa dengan apapun. Arti kata tersebut tidak serupa dengan apapun. Nggak boleh lari dari sini. Tapi kenapa menyebut betis? Berarti ada wujud dong. Supaya orang-orang mengerti gitu, supaya orang-orang tuh memahami gitu, betapa bagaimana refleksi kuasa dari Allah Azza wa Jalla gitu. Saya masih belum mengerti. Di situ disebutkan wujudnya itu ada betis disebut di situ. Iya. Kalau Cuman tetap kita kalau misalnya mau disebut betis ya betis manusia, terus ayat ini mau dikemanakan? Rupa, serupa. Tolong dijelaskan ayat yang mengatakan itu, yang ada betis sebelum betis di apa? Itu di hadits itu. Iya, di hadis kan? Anda kan mengimani Al-Quran dan hadis, jangan mengatakan cuma hadis. Hadis kan Iya, makanya jangan dibilang ayat, adanya di hadits. Nah, hadits itu merujuk lagi kepada Al-Quran. Kalau di Al-Quran ada kata tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, maka pengertian betis tersebut tidak bisa dimasukkan ke dalam person atau ke dalam makhluk, nggak bisa. Jadi mana yang salah, Pak? Salah hadisnya. Tidak ada yang salah. Enggak, dua-duanya benar gitu. Karena ketika disebut betis, maka kita mengerti fungsi betis itu seperti apa. Nah, kuasanya Allah itu lebih luas daripada itu gitu. Iya, kan di hadis kan menyatakan wujud, sedangkan Allah kan nggak ada wujudnya. Nanti kita melihat wujud Allah nanti, itu ada di Al-Qiyamah. Iya itu, makanya Kita akan memandang Tuhan kita gitu. Di mana itu? Nanti di akhirat. Cuman adab dalam Islam, etika dalam Islam, kita tidak mau, bahkan kita tidak berani, bahkan kita tidak gegabah untuk mempersonifikasi wujud dari Allah Azza wa Jalla Tuhan semesta alam ke dalam apapun bentuk yang ada di dalam otak kita. Karena apapun yang ada di pikiran kita, apapun yang ada di pikiran kita itu ciptaan. Apapun yang ada di pikiran kita itu ciptaan. Itu dalam Islam etikanya. Ketika bertuhan. Nah sama itu ketika Tuhan meminjam pisau cukur. Tuhan mau mencukur bulu pahanya. Apa itu? Itu lebih Itu parah. jawabannya Richard. Enak apa ya? maksudnya? Ayatnya di mana? Coba. Aduh. Bukain ya. Tunjukkan. Tuhan meminjam pisau cukur. Carikan Katanya dalilnya. pinter. Kita kan bicara dalil. Seperti tadi itu kan ada hadisnya. Ternyata. Tuhan itu Ternyata ada. membaca. Ya saya tuh. Udah dijawab, nggak perlu diulang. Ya saya Tinggal dari Brother King Richardnya aja. Mau menerima dan jujur nggak dengan nurani, akan terpuaskannya nurani dengan jawaban kita, atau masih mau muter-muter lagi di situ-situ? Ya saya 720 itu. Yes. So cukur. Ya. Tuhan meminjam pisau cukur. Ada ya, saya Pertanyaannya apa 7 udah nomor dikembalikan? 20 nih. Mai gedein gua. Tunggu. Apanya? Gedein. Pisaunya apa udah dikembalikan? OTST coba dicek ada gurunya nggak di bawah? Ibu Rama ntar dulu Bu Rama ya. Dibuka aja. Ya saya 720. Oh dibukain, aku ya. Ya saya 720. Ya udah aku buka kaca terus lah. Buka kamera terus. Ya saya 720. Yesaya 7. Nih, Mana sih? mat. Ini mat. Udah. Udahlah tanggung. Udah dibuka nih, bentar nih. Efekin nih. Cepetan gua. Hahaha. Asu. Ya saya Pada hari itu
Nah, dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang Sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Di sini ada pisau cukur, di sini Tuhan akan mencukur. Tuhannya brewokan. Jangan-jangan. Yesaya 7 ayat 20. Iya. Ya. Belum tahu dia. Tunggu, kita cari dulu ininya ya, perikopnya ya, ayat sebelumnya Baca ya. satu perikop Nggak bisa lagi. mengambil satu ayat begitu. Jadi ada Buset, ayat ya. yang berdiri yang mendukung ayat itu. Mau baca 7 Ya udah dibaca dari Kejadian 1 aja dibaca, Brother King Richard. Mau baca Tidak, semuanya. Anda hanya memotong-motong ayat nggak bisa. Mau baca semuanya, Nggak bisa, tidak bro. pernah. Mau Anda baca Harus semuanya. dibaca secara utuh. Ya udah silakan Karena kalau siapkan diartikan Iya, siapkan beda pembacaannya. Anda diam, siapkan pembacaannya. Siapkan dulu data Anda, jangan ngomong terus. Setelah Anda ngomong, Anda membaca, gitu loh. Jadi Anda mau membaca satu perikop tidak menghilangkan kata-kata ini. Berarti Tunggu. Tuhan brewokan tadi ya di situ ya. Jadi Anda mau membaca itu tetap aja membaca saja dan tidak akan pernah Itu teringat. dokter Samuel dianggurin tuh dokter Samuel, dia masih ini loh, dia nggak mau ribut. Ayo sama dokter Samuel aja. Tunggu. Biar dia membaca Coba kalau lagi. Dokter Samuel bisa jawab nggak itu? Coba dulu Dokter Samuel. Sembari saya cari ayat yang ini. Yang mendukung nanti saya jawab. Ya Dokter Samuel aja dulu. Silakan, Pasti Dr. jawabannya sama Samuel. kayak Islam. Silakan dulu coba. Belum tahu. Dokter Samuel ngomong, coba. Baik, begini. Ketika teman-teman muslim ingin meminta pendapat kepada saya hanya mengatakan apabila di situ tertulis, maka ya seperti itulah yang saya imani. Itu jawaban pilih selamat. Ya daripada ngarang kayak lu. Seperti itu, Pak. Seperti tadi itu jelas. Bapak Sudah ini jelas dengan Yesus adalah sepenuh hati Tuhan tidak, Pak. menyatakan itu. Tapi Anda masih tidak Begini, mengakui. Anda Dia bilang menjawab. tidak ada kesetaraan. Pak King, Anda Tapi siapkan aja tersirat. datanya. Anda siapkan datanya, jangan ngomong dulu. Anda siapkan datanya. Ini Pak Samuel yang ngomong, Anda potong lagi. Brother Samuel kalau nangkep maksudnya King Richard ya, King Richard itu mengimani apa yang tersirat, bukan apa yang tersurat, gitu loh. Itu yang Oke, ditanggapi harusnya. ini saya sudah dapat ayatnya nih. Oke ya. Yesaya 7 ayat 20 ya. Saya baca mulai dari ayat 10 lah. Dari Ya. kejadian aja, dari kejadian. Iya, ini supaya tidak menghilangkan artinya, maknanya. Oke, ayat 10. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu petanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu yang dari tempat tertinggi di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini Yesus ini yang dimaksud Immanuel, Allah beserta kita. Dia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, negeri dua dia akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan asapmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, ya ini Raja Asyur. Pada hari itu akan terjadi, Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di atas anak-anak sungai Nil dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur. Dan semuanya akan datang hingga di lembah-lembah yang Bisa terjal sambil ditampilkan dan di tidak, Host? celah-celah bukit-bukit batu, di segala pagar duri, minta tolong nih, dan bisa dari minta segala ditampilkan. tanah pengembalaan. Nggak usah Pak, biarin aja. Pada hari itu, ini ayat 20-nya ya, yang Anda tanyakan ya. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yaitu Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut.
Pada hari itu setiap orang akan memelihara seekor lembu betina yang muda dan 2 ekor domba. Dan karena banyaknya susu yang dihasilkan, mereka akan makan dadi. Sungguh, dadi dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang masih tinggal di dalam negeri. Pada hari itu setiap tempat di mana biasa tumbuh 1000 pohon anggur dan yang berharga 1000 sikal perak akan menjadi tempat putri, malu dan rumput. Orang pergi ke sana terpaksa membawa anak-anak panah dan busur sebab putri malu dan rumput belaka seluruh negeri itu. Dan engkau tidak berani pergi ke segala lereng gunung yang biasanya dicangkul. Karena takut akan putri malu dan rumput, di situ hanya lembu dan domba yang akan berkeliaran. Mantap jawabannya. Selesai. Mantap jawabannya. Jawabannya hanya membaca ya Pak ya. Silakan, apa maksudnya? Dia udah Orang ditanya-tanya balik gimana sih? Ya, tadi pisau cukur. Terus ibu tadi menanyakan, terus kapan dikembalikan? Maksudnya apa bukan kapan itu. dikembalikan? Apakah Itu brewok. pertanyaannya begini? Ukur brewoknya. Bentar dulu. Dengar. Kapan dikembalikan? Anda Itu udah bahasa lama. apa? Anda diam dulu. Jangan intelek dong. Begini pertanyaannya. Apakah benar Tuhan Anda itu gondrong sehingga meminjam pisau cukur kemudian mencukur kepala dan jenggotnya? Apakah benar ada aktivitas Tuhan seperti itu? Oh tidak, ini tidak menyangkut Tuhan bahwa dia rambutnya gondrong. Wah, itu terlalu jauh Anda menafsirkan itu. Penafsiranmu itu Saya bertanya, saya nggak menafsirkan. Saya bertanya. Anda kan bertanya seperti Anda menafsirkan Tuhan itu berjenggot bertanya kan? kok menafsirkan? Iya, kan Anda bertanya Tuhan itu berjenggot. Apakah Tuhan itu berjenggot? Seakan-akan Anda menafsirkan Tuhan itu berjenggot, berambut gondrong. Itu cukur jenggotnya apa tuh, Pak? Coba dibaca dulu ya. Sebentar, coba dibaca dulu ya. Saya tujuh. Sebentar. Coba dibaca lagi. Saya 720. Ampun. Mas Kores, dibacain lagi. Anda diam dulu Pak King. Coba dibacain lagi ya. Saya 720. Salah, sorry. Ya. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Oke. Apakah kegiatan ini betul terjadi dilakukan oleh Tuhan Anda? Wah, ini nggak seperti ini. Ini kalau dalam arti personifikasi, istilahnya bukan arti secara harfiah ini. Ini bahasa ini. Nah, kalau seperti Tuhan mencukur, iya kan? Kan kita ibaratin dia kan seperti di Alkitab itu. Ya ini personifikasi dong. Mencukur itu kan manusia, kegiatan manusia, personifikasi dong. Manusia. Tapi bukan Tuhan yang mencukur. Tuhan tidak seperti begitu. Ini apa nih? Tuhan akan mencukur ini apa? Ini kan personifikasi Tuhan akan mencukur. Ya, itu personifikasi. Jadi bukan arti secara harfiah. Begini, Pak Richard. Halo Pak Richard. Silakan Pak Samuel. Tadi saya katakan saya tidak berani menganalogikan sendiri karena saya bukan bidangnya, jadi saya tidak berani menganalogikan dengan perasaan saya sendiri, dengan logika saya sendiri, begitu Pak. Bukan saya mencari pembenaran ya, karena apa yang tertuang seperti itu ya sudah tertuang seperti itu dan kita wajib mengimani. Bagaimana? Ketika jadi Anda tidak tahu banyak cukup. di antara ya sudah kalau Anda tidak ganti tahu topik sudah, yang Dr. mudah Samuel. aja. Sebentar Pak. Selesai. Selesai. Kita ganti topik aja yang ringan. Iya. Supaya bisa ditanggapi ya. ratusan Mas Kores, ribuan yang orang. to the point aja, yang Yohanes 17:3 aja. Baru minta pendapatnya dua-duanya Mas Kores. Oke, Yohanes 17:3. Ya, itu aja. Baru minta pendapatnya dua-duanya. Oke, di Yohanes 17:3 ini ayat yang masyhur di kalangan pendialog lintas agama. Sebentar saya baca dulu. Oke, Richard gitu tuh. Nah, nunggu 10 menit kita baru bahas. 17 ayat 3. Oh enggak ya, langsung dia ya. Tidak, nggak Kirain apa-apa. mau gitu. Kamu baca. Ya, dari satu dulu itu. Satu Iya apa? boleh. Kita baca sampai 3 aja dulu lah. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, "Bapa, telah tiba saatnya.
Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Silahkan, siapa yang mau duluan, antara Brother Samuel atau Brother Richard? Silakan Samuel dulu, saya juga pengen tahu dia, baru aku. Ini mau nyontek-nyontek jawaban ini. Kenapa mau nyontek? Saya beda dong. Apa yang mau nyontek? Saya mau pengen tahu Dr. Samuel dulu. Supaya bisa ngebantah kan. Silakan Brother Samuel. Silakan. Ketika saya membaca ayat tersebut, saya jujur, hati saya sangat bergetar, seperti ingin nangis, Pak. Saya tidak kuasa untuk membaca ayat tersebut. Karena apa? Karena Yesus yang memang tertulis di dalam Alkitab sendiri mengatakan demikian, Pak. Apalagi saya yang bukan apa-apa di mata Tuhan, Pak. Ya, Maksudnya gimana? Yesus sebagai apa, Dokter Samuel? Iya, di sana dikatakan Yesus adalah utusan. Ya saya harus mengimani itu. Oke. Pak Ki, jangan ketawa, Anda punya pendapat sendiri, silakan. Ya. Dia ketawa speechless, dia nggak tahu mau ngomong apa lagi. Dr. Samuel ini dia berhati-hati sekali, saya lihat orangnya. Ini loh, Pak. Dia cari selamat Pak ini, Richard. nggak berani berargumen. Halo, Dari saya dong. halo. Karena Pak untuk Richard. menjaga teman-teman Begini, sesama Muslim. Enggak, Pak Ki, Anda enggak usah membantah Dokter Samuel. Silakan punya Aduh. pendapat sendiri. Kelihatan Ini sekali adalah terbaca, pandangan kita, Dr. Pak. Samuel. Sebentar, Halo. Dokter Samuel. Pak Ki, apa Sebentar. pendapat Seperti Anda? Anda curhat. Pak Ki, dengerin Bang dulu. Suma itu berarti ada dikatakan curhat itu. Pak Ki, dengerin dulu. Apa pendapat Anda dalam Oke, data saya ini? jawab ya. Ya, silakan. Saya bacakan dulu ya ayatnya yang di atas ya. Kita nggak bisa potong-potong begitu. Saya itu harus baca perikopnya. Mulai kejadian ayat lagi, sebelumnya Pak. dan sesudahnya. Mulai kejadian lagi. Kok kejadian lagi? Karena beda maknanya. Setiap ayat itu beda maknanya. Jadi harus digabungkan. Karena Ya. dia satu pasal, Pak. Silakan. Itu, Pak Andi. Silakan. Oke. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Tuh, memberi kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadaku dari dunia, maka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Dan sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci.
Tetapi sekarang aku datang kepadamu, aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Dan karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia, aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya Engkau melindungi mereka daripada apa yang jahat, karena mereka bukan dari dunia seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ya, sampai di situ aja dulu. Ini panjang ini. Oke, jadi Anda sebentar yang lain dulu. Jadi Anda menjawab hanya membaca ya. Kau menjawab. Tadi barusan Anda ngapain? Tadi barusan Anda ngapain? Membaca atau menangis? Sebentar Pak Saya King. belum menjawab, Andi. Oh, Jangan Anda belum menjawab. menyimpulkan. Aduh, terlalu cepat Anda menyimpulkan. Ya terus mau ngapain sekarang? Tunggu, saya akan jawab ini. Ini perkataan Yesus pada saat dia berdoa ini kayaknya di Taman Getsemani ini ya, kalau nggak salah ya. Saya nggak tahu Pak, saya nggak ada di sana. Kalau nggak salah benar Pak, kalau nggak salah Bukan di benar. Getsemani ini, bukan. Nggak tahu saya Pak. Anda yang punya tanggung jawab. Ya. Jadi Anda yang tanyakan tadi itu Pak Andi, itu menunjukkan bahwa Yesus adalah utusan kan? Ya, kan? Jujurlah Ya, sebentar padaku. Bu Rama, jangan diganggu Bu Rama. Tolong. Silakan Bu, Pak King. Ya. Saya mulai dari ayat pertama dulu. Demikianlah kata Ya, Yesus, diulang lagi. mendengar ke langit. Kalau tadi udah dibaca diulang lagi. Tunggu dulu Pak. Saya cari dulu. Saya cari yang garis besarnya di sini. Bu Rama jangan diganggu. Ada kan di situ. Harus paham dulu. Kita belum ini. Anda kan. La ilaha Cepat sekali, illallah tunggu. Muhammad Rasulullah. Bu Rama sabar. Biarkan dia sampai puas dia. Bagi saya ayat tersebut itu tidak ada masalah ya Pak Handi. Bagi saya ayat tersebut tidak ada masalah Pak. Kami juga nggak Dan bermasalah. Ya gitu, orang Memang cerdas saya- gitu jawabannya. Samuel, saya tahu kok Samuel kok itu cuma cari selamat saja. Jangan Kau bantah tidak orang. berani kau berargumen. Anda punya Iya. tugas itu, Pak King. Anda punya tugas menjelaskan, bukan Kau membantah hanya orang. mengatakan apa yang tertera di sini, tapi yang Anda tersirat punya Anda tidak tugas paham. Anda tidak sekarang mengambil. menjelaskan Begitu. yang telah Anda baca. Anda Tidak punya ada itu, tugas sama aja semua orang juga menjelaskan seperti itu. yang telah Anda baca, bukan menyanggah orang. Tugas Anda menjelaskan yang telah Anda baca. Silakan. Iya, ulang lagi pertanyaannya, silakan. Enggak ada yang tanya kok. Di situ Yohanes 17:3 Yohanes itu 17 ayat Konyol. 1, ayat berapa itu? Coba pertanyaannya Yohanes apa? Diulang 17. lagi. Bapak kan sering bertanya. Ya oke. Supaya Yohanes jelas lagi nih supaya saya bisa menjawab. Baca lagi, sesuai Bang. dengan Baca yang lagi. saya pahami diulang ya. ya, diulang. Silakan. Apa maksud yang telah Anda baca tadi itu 60 jam? Apa maksudnya? Silakan. Ya, jelaslah di sini dikatakan di ayat ini Bapak aku telah tiba saatnya, permuliakan anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Yang memberikan hidup yang kekal. Ya ulang lagi. Diam dulu Bu Rama. Yang Anda Biar mau dulu tanyakan dia. di sini. Ya itu kan jelas. Yesus mengatakan itu, ya itu dalam diri dia sebagai manusia. Permuliakanlah, itu kan dia mengatakan kepada Allah Bapa, Allah Pencipta. Terus yang anehnya apa di sini yang menurut Oke, Pak baik. Andi Kalau begitu Anehnya yang mana? Begini, dengerin. Silakan. Menurut Dr. Samuel, di situ Yesus utusan. Apakah Anda setuju kalau di situ Yesus adalah Ya utusan? jelas, saya juga mengaku Yesus itu utusan, Pak. Utusan. Pernahkah saya mengatakan saya tidak Oke. mengaku Yesus utusan? Baik, Dia sendiri baik. mengatakan dia utusan. Baik, Anda diam dulu. Saya tanya ke dua pembicara. Kalau Yesus mengakui dirinya utusan, apakah utusan bisa menjadi Tuhan? Pak Samuel, silakan dijawab. Ya, ini argumentasi saya ya Pak Richard dan Pak Handi. Karena seperti ini ya, sesuai yang sudah saya katakan di awal, segala sesuatu itu sudah memiliki kodrat Pak. Ya. Ya, saya mengimani itu. Segala sesuatu itu sudah ada kodratnya. Bahkan itu tertulis di dalam Bible. Tetapi saya mohon maaf, saya lupa ayatnya di mana. Tetapi itu tertulis. Segala sesuatu itu sudah sesuai kodratnya.
Ya, Artinya jadi menurut Pak Samuel, tidak ada yang namanya sakit mata. Oke. Saya mengatakan itu sakit penyakit kulit, Pak. baik. Itu saya Jadi tidak menurut berani Pak seperti Samuel, menurut Dokter Samuel, yang tertulis di situ adalah utusan. Kalau sepakat dia adalah utusan, tidak mungkin utusan menjadi Tuhan. Kalau sudah dianalisa sakit mata, nggak mungkin dia membutuhkan sakit korengan, kan begitu. Anak SD Jadi, juga tahu itu. Anda diam Anak SD dulu. tahu sakit mata dia pergi sakit. Anda diam tenggorokan, dulu, beda belum, dong. belum Dia giliran pergi Anda dulu. dokter. Sabar dulu Pak King. Silakan. Ya, menurut Dokter Samuel, kalau dia utusan, tidak mungkin utusan itu adalah Tuhan itu sendiri. Silakan Pak King jawab, apakah utusan bisa menjadi Tuhan? Dijawab. Aduh Pak, ini berkelanjutan dari yang saya udah jawab tadi ya, menyangkut masalah Trinitas. Saya mengakui Yesus di situ, dia sebagai utusan memang. Tidak ada yang tidak menyangkal. Utusan dari Bapa sendiri, Bapa Allah pencipta. Tapi dalam diri Yesus itu ada roh Allah yang di dalam dirinya. Jadi dia mengatakan itu sebagai utusan, sebagai manusia. Mengatakan dia sebagai utusan. Begitu. Jadi jelas sekali dia itu sebagai manusia pada saat itu. Dia mengatakan sebagai utusan. Tapi kalau dia sudah di atas, dia sudah menyatu dalam diri Allah. Paham? Pertanyaannya loh, sederhana loh. Sudah jelas. Dengerin pertanyaannya baik-baik. Apakah utusan bisa menjadi Tuhan? Silakan. Utusan, saya kasih begini contoh ya. SB utusannya kan itu Menteri nggak Luar usah bawa Negeri. orang, nggak usah bawa orang. Kan dia analogi kan bisa Nggak aja usah kita bawa bikin orang, analogi. nggak usah. Utusan. Masa dia utusan bisa jadi presiden? Iya kan secara manusia kan? Dia cuma utusan kan? Kok dia jadi presiden? Tidak, hanya mewakili. Iya kan? Mewakili bangsa Indonesia. Menteri Luar Negeri itu. Ya, Kenapa tapi dia lari bukan ke- presiden. kenapa lari ke Tapi menteri dalam sih? diri Yesus. Halo? Kenapa lari ke menteri? Tidak, itu contoh utusan. Menteri Luar Negeri kan utusan. Ya jawab saja. Begini pertanyaannya. Saya roba ya. Apakah utusan bisa menjadi pengutus? Silakan. Tidak bisa kalau secara manusia, Pak Andi. Yesus memang utusan, tapi dia adalah Tuhan juga. Ini dia. Itulah di situ kita bingung. Dia Kacau ada ini. Allah juga. Kacau ini. Roh dalam dirinya dia, Trinitas. Pak Tiga ini. pribadi yang berbeda. Hakikatnya satu. Dia ada Allah juga. Itu kita beda di situ, akan ketemu di situ lagi. Jadi sulit Anda mengatakan di ayat-ayat yang lain. Tapi kalau sudah masuk ke Trinitas, jatuhnya juga ke Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Pasti ke situ, Bos. Cari ayat-ayat yang lain lah, yang Jadi ini. menteri itu bisa langsung jadi presiden pada waktu yang sama, Pak. Kenapa? Bahwa menteri itu bisa jadi presiden di waktu yang sama, Pak. Ya tidaklah, itu secara manusia enggak, utusan. Bang Yesus Andi. itu bukan utusan seperti manusia biasa. Dia Allah yang menjelma menjadi manusia, menyampaikan firman-Nya, Ya, itu menyampaikan jelmaan Bang Andi. pengajaran Gini. di dunia. Begitu, Ya stop saudara. dulu ya. Waktu Yesus menjadi utusan, siapa yang mengutus Pak King? Ya Allah Bapa mengutus, Oke, karena baik. manusia begitu Baik, besar kasih baik. Allah kepada dunia yang Baik. menjelma Ya menjadi manusia. udah dijawab. Sudah jelas kan? Ya baik. Jadi waktu dia menjadi utusan, Allah Bapa yang mengutus. Apakah yang mengutus dan yang diutus sama atau berbeda? Secara pribadi berbeda, secara pribadi ya. Oke baik. Berbeda. Mana lebih tinggi pangkatnya, yang mengutus Halo atau yang Pak diutus? Handi. Halo Pak Handi. Sebentar Pak Dokter Samuel. Mana lebih tinggi kuasanya, yang diutus atau yang mengutus? Begini, kalau secara harfiah yang mengutus lebih tinggi. Ini secara harfiah ya manusia ya. Karena yang diutus itu cuma mewakili saja. Beda itu secara harfiah. Oke, Tapi dalam baik. diri Yesus beda konsepnya. Oke. Tuhan mau menjelma menjadi manusia. Ya, mengutus dirinya sendiri dalam diri Yesus. Oke, artinya Tuhan sulit, mengutus Pak. Tuhan. Kembali lagi nanti ke Trinitas. Apakah Anda mengatakan Tuhan mengutus Tuhan atau Tuhan mengutus dirinya sendiri? Yang mana yang dipegang? Iya. Tuhan mengutus Yesus itu dalam dirinya sendiri. Berarti Tuhan Menjelma mengutus menjadi Tuhan. manusia. Berarti Tuhan mengutus Tuhan. Dia sendiri.
Aduh, sulit Pak, karena itu kembali lagi ke Trinitas Pak Andi. Pak Andi cari ayat yang lain lah. Karena kalau menyangkut ini kembali lagi ke Trinitas. Kita sudah tidak sepakat dengan masalah Bagi Trinitas. saya Kita ayat berbeda tersebut loh. Tidak Kita berbeda menyangkut ada Trinitas. masalah Pak Handi. Si Samuel aja ini juga berbeda. Makanya cari ayat yang Begini. seperti itulah. Pak Andi, itu seperti Pak ibu, Handi, Pak ibu Richard. siapa bunda Begini, yang menanyakan Pak Handi, masalah Pak Richard, Ponara. tolong. Ayo, mau bahas. Pak Anda kan Handi, juga menanyakan Pak Handi, tadi siang kan? Pak Richard. Taruh dulu Pak King, Dokter Samuel mau bicara ya. Silakan Iya, Dokter Samuel. Pak Handi, Pak Richard, saya memaknai ayat tersebut seperti ini. Ketika saya menulis resep kepada pasien, apakah saya pasien? Bukan. Nah, kalaupun saya butuh resep, saya tidak akan menulis, Pak. Seperti itu. Jadi jelas di sini ada personal yang berbeda, Pak. Setuju. Cerdas. Cerdas dokter ini. Percuma dia jadi dokter kalau nggak cerdas. Mantap. Dokter Samuel itu dia berkata berhati-hati sekali dari cara bicaranya sudah kelihatan sekali. Dia cara ngomongnya itu berhati-hati sekali. Dia itu beri selamat saja anda, dia, Dokter Samuel. daripada anda ngalor ngidul kayak Aduh, daripada Pak King ini susah. ngomongnya panjang kayak Susah. kayak warna kuning ngomong dikali Kita Pak. Gimana? berbeda Trinitas. Jadi sulit tidak akan ketemu, Saudara. Ayat yang lain sajalah. Pasrah Bang Handi. Tidak akan ketemu, konsep kita berbeda, konsep ketuhanan Kristen dan Islam berbeda. Terus yang mau sama Jadi yang mau ayat menyamakan yang siapa? menyangkut ketuhanan pasti akan ketemu di sini di ayat ini. Yang mau menyamakan Richard. siapa? Pak Richard apa Pak Samuel aja beda kok? Kan sama Kristen. Karena dia memang jelas tidak memahami, dia cuma mengambil ayat tadi yang dia katakan. Pak Samuel Aku nggak adalah paham, Pak utusan. Samuel. Aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa yang mengutus aku kan begitu. Diambil ke situ. Baru dia diambil lagi kata-kata yang ini. Dia menemukan lagi sampai hatinya bergetar. Dia mengatakan seperti itu. Oh, jadi dia dapat lagi ayat berikutnya. Dia menunjukkan bahwa Yesus ada utusan. Tadi kan saya tanya, mana ayat pendukungnya? Cuma satu. Tidak disebutin. Nah, sekarang ketemu lagi dia. Jadi dia punya dua bukti lagi ayat sekarang yang mendukung bahwa Yesus adalah utusan. Begitu. Pak Samuel kata Pak Richard, Pak Samuel kagak memahami Biblenya itu. Gimana tuh Pak Samuel? Kata Bang Richard seperti itu. Atau gini aja kita ganti aja deh yang gampang deh. Matius 24:36 deh. Mas Kores, Matius 24:36. Mas Kores kemana nih? Pak, di sini saya katakan di awal, kalau saya mengimani semua isi Bible itu apa yang tertulis, Pak. Cek. Jadi Kalau sekarang ada suaranya nggak? berani- Oke ada. Sebentar kita ganti yang gampang deh. Yang lebih gampang lagi nih. Matius 24:36 deh. Kita minta pendapatnya berdua nih. 4, 3. Nah, kan kalau kayak gini kan asik kita lihat nih tempurnya tuh di mana. Matius 24. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Oke. Pertanyaannya kepada keduanya, Dr. Samuel dan Dr. King. Yang telah dibaca tadi, siapakah yang tahu hari kiamat di sini? A. Yesus, B. Malaikat, D. Bapa. Siapa yang tahu hari kiamat? Dijawab. Pak Samuel silakan, sampai Bang Richard duluan. Pak Samuel lah, saya mau pengen tahu dia apa jawabannya. Samuel itu silakan. Saya kan selalu berbeda dengan dia. Saya mau pengen tahu. Dia kan selalu pengen selamat. Oh Dia ya udah, berkata-kata Bang itu Richard diam dulu Bang berhati-hati Richard. sekali. Silakan Pak Samuel. Iya. Ya udah Tanda diam tubuhnya dulu. ketahuan. Ya udah diam dulu Pak Richard. Tapi Pak Samuel silakan. Ini apa ya jatuhnya King Richard mengfitnah ini namanya. Bukan memfitnah. Jadi kelihatan cara bicaranya dia berhati-hati sekali kalau ngomong. Hati-hati untuk apa? Supaya tidak menyakiti muslim gitu maksudnya. Dia takut salah, iya. Takut berbeda dengan Pak Handi sama Pak Slamet. Apa benar begitu, Brother Samuel? Salah. Salah ya? Apa yang Salah. tertulis? Apa yang tertulis? Apa yang tertulis? Kita di sini bisa sama-sama menyaksikan, Pak. Apa yang tertulis di layar tersebut? Apakah Ya kita tidak seperti imani, itu. Pak? Diam dulu, Pak Pak. Richard diam dulu Pak Richard. Saya tanya ke Dr. Samuel dulu deh. Menurut Anda yang telah dibaca tadi, yang tahu hari kiamat itu A. Malaikat, B. Yesus, C. Allah Bapa di surga. Silakan, Dr. Samuel. Sesuai teks yang tertera, ya, sesuai teks yang tertera yang kita baca saksikan bareng-bareng di layar ini, maka Ya. hanya Bapak yang
hanya Bapak sendiri yang mengetahui. Mantap. Apa yang harus kita sangkal, Pak? Oke. Ini Baik. kita imani loh, Pak. Ini kita Singkat padat. imani. Singkat padat, Dok. Udah, Dok. Sekarang pertanyaan yang sama. Silakan Dr. King Richard dijawab. Bacanya dari satu Bang Andi, jangan dari situ, dari satu. Itu aja nggak apa-apa lah, singkat aja. Biar dia satu skop lagi dia baca lagi nanti. Oh. Ya, Hmm. Pak Andi, Ya. Pak Slamet, Pak Dokter Samuel, ya. Kalau Anda mengatakan Yesus tidak mengetahui hari kiamat, sesuai yang tertera di sini, jelas saya mengatakan mengiyakan, karena seperti yang tertulis. Betul, seperti yang tertulis. Kenapa ya? Pasti akan bertanya. Anda akan bertanya lagi. Kenapa Yesus tidak bisa mengetahui hari kiamat padahal belum dia kita- adalah Allah? Kan belum Iya kan? ditanya. Kan belum Pasti ditanya. kan gitu kan Pak Andi? Kan belum ditanya. Iya, pasti larinya ke situ. Ya sih, kuasai dulu baru. Kuasai dulu Anda ini. gampang sekali sekarang terbaca Pak Andi. Semakin banyak Apakah- Anda bertanya, saya semakin pelajari cara-cara Apakah- komunikasinya Bapak. Paking, Bertanyanya apakah arahnya Anda- kemana gitu kan? Apakah Anda setuju bahwa di sini yang tahu hari kiamat hanya Bapak? Setuju atau tidak? Ya sudah jelas kan itu maksudnya. Oke, setuju gitu ya. Baik. Berarti di sini jawabannya sama. Yang tahu hari kiamat hanya Allah Bapa di surga. Ore, akhirnya Iya, tahu. saya mengakui. Sama. Iya. Nah, terus salahnya di mana? Ya, nggak Coba. ada salahnya. Ada pertanyaan lain nggak? Nggak ada salahnya toh. Saya kira kau akan Pak Andi bertanya, kalau begitu Yesus bukan Tuhan dong karena dia Kagak tidak tahu hari ada kiamat. nih, framing Iya kan? aja. Kalau begitu silakan jawab pertanyaannya Anda sendiri yang terakhir. Silakan jawab. Aduh, gampang sekali kebaca arahnya kemana. Ya kalau begitu silakan jawab Nggak punya pertanyaannya Anda kreativitas sendiri. lagi. Dok, Pak King, silakan Anda jawab pertanyaannya Anda sendiri. Silakan dijawab. Itu saya sudah baca, jatuhnya di situ. Oke Ya lah, udah nggak sih. apa-apa lah, saya ikuti maunya Pak Andi. Ya silakan kan? dijawab pertanyaan Anda Ya. sendiri loh. Silakan. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Ya kan, bahwa dia adalah Tuhan. Itu kan, ya kan, kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat? Padahal dia adalah Tuhan. Ya kan? Tapi ada ayat yang lain mengatakan bahwa aku akan datang untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Jelas, ada katanya itu, ada ayatnya itu kan? Iya kan? Ada ayatnya di Alkitab. Nggak Dia tahu akan saya, datang menghakimi. Di Nggak Al-Quran sendiri juga mengakui. Di Al-Quran ada. Jangan salah loh Ke Pak. Al-Quran dulu Pak, ke Bible dulu Di Al-Quran Pak. juga ada. Jadi kenapa? Tunggu saya jawab. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Bahwa hari kiamat hanya Tuhannya. Iya, itulah kembali lagi karena dari sisi kemanusiaannya itu nggak bisa lepas. Dari sisi kemanusiaan dia nggak tahu karena dia masih manusia di dunia itu. Dia tidak bisa mendahului bahwa yang pencipta di atasnya dia itu Allah Bapa yang lebih tahu. Oh, Jadi, kalau gitu ya jawabannya udah. berbeda. Di mana dalil ketika Yesus kealahannya tahu mengenai kiamat? Silakan ditampilkan. Iya, nanti pada saat Yesus datang, Yesus pada datang Masih menurunkan ayat lagi nanti. menghakimi orang hidup dan yang mati. Oh, masih menurunkan ayat nanti. Dia akan Begini, datang. Iya, Yesus ada ayatnya. semua Mau ya. cari ayatnya. Dia akan datang menghakimi semua. orang yang hidup dan yang mati. Saya Udah, carikan Pak, ya. gantian, Ini Pak kita Samuel pengen mau. ngomong. Kita tidak bicara penghakiman, ini masalah kiamat. Iya, Begini, penghakiman saudara-saudara kiamat. semua. Iya. Jangan Nah, salah. abis aku dari Samuel ya, abis aku dari Samuel ya. King Richard dengerin, gini loh. Ketika dibilang Yesus itu nanti membangkitkan, Yesus itu tugasnya dia di hari kebangkitan. Masalahnya Yesus nggak tahu kapan dia akan bertugas seperti itu, gitu loh. Silakan Brother Samuel. Saya di awal sudah mengatakan kalau saya mengimani keseluruhan Alkitab tanpa harus mempersepsikan sendiri dari logika-logika saya. Mantap. Seperti itu. Jadi Jadi seperti ini. sesuai yang tertulis. Begini Pak, mohon didengarkan sebentar. Ketika suatu hukum atau saya analogikan dengan resep ya, atau ketika saya menulis resep obat-obat yang sudah saya tulis, apakah pasien harus mencari obat lain, Pak? Kan tidak seperti itu. Bisa. Jangan bilang tidak bisa. Mencari referensi yang lain. Malahan untuk mencari dokter yang lain itu sebagai perbandingan, saya biasa begitu.
Saya ke dokter satu mengatakan ini, saya pergi ke dokter yang lain Emang juga. ini bandel ya, satu Untuk ini nggak percaya, perbandingan. Iya. nggak percaya dokter. Ya artinya tidak perlu berobat dengan saya, tidak masalah seperti itu. Tidak, tetap berobat. Tapi saya cari dokter pembanding. Jangan ditanggapi itu, ini analogi kok ditanggapi. Ini Pak Richard Dia ini ada menganalogikan aja seperti jawabannya. itu. Ada Analogi peluang ditanggapi. juga kita ke dokter yang lain, bukan Anda aja. Ya udah, sebelum bikin analogi coba diam dulu 2 menit. Jadi supaya nggak belepotan pas keluar analoginya kayak tadi. Nah kan gitu, hening enak. Selamat, itu sapa dulu tuh Ustadz kita tuh Ustadz. Assalamualaikum Ustaz Najah. Sawafi. Ustad, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut saudaraku, lanjut. ini aku mau ngucapin dulu barakallahu fiik. Ini yang 2 tahun kemarin dikirim, aku baru baca sekarang, alhamdulillah dapat tuh dalil fikihnya. Gimana kalau anak kecil wanita itu dikawini kayak gitu. Dapat nih, alhamdulillah. Keren. Saya juga Mantap. Padahal 2 tahun yang lalu saya ngasih ya. Iya, kepakainya sekarang loh, masya Allah. tapi bukunya juga Ustaz, bukunya juga udah nyampe, Gimana? udah dibaca yang kemarin udah nyampe. Oh, siap. Oh, alhamdulillah, cakep Bang Andi. Itu semua jawaban ada Bang Andi, masya Allah. Alhamdulillah. Aku udah kirim kisi-kisinya tuh, halaman-halamannya. Udah saya terima. Sebagian kecil. Bagi teman-teman yang mau membeli buku atau kitab bisa beli ke saya. Kedua, siapa tahu Oke ada kawan-kawan, ini kenapa hening? Karena kita nungguin King Richard bikin analogi. Dia lagi ditulis di kertas gitu. Gitu kedua ya. ini ada ini Itulah saya kenapa juga kita umumkan hening. ya. Ini saya membantu Ustaz Wafi. Ini ada HP P27 masih tersegel gitu ya, masih tersegel. Tapi yang membeli itu tidak sesuai dengan warna. Harganya itu di pasaran 6 juta. Ini belum masih tersegel, mau dijual ya kurang lebih 5,5. Hubungi Ustaz Wafi atau saya. Kalau ada yang ingin mengambil ya, masih segel. P27 Ustaz Wafi ya. Gak apa-apa lah, kita terbuka aja di sini. Umum banyak yang nonton. Kali ada yang mau. Gitu ya Ustaz Wafi? Izin. RAM 8 GB, RAM-nya 256 GB. Udah 5G. Kita kira begitu. Kita lanjut. Apa tuh? HP. Ini tema ketuhanan ini temanya Bang Handi ini. Apa itu? Siapa jual HP? HP apa tuh? Ustaz Wafi silakan aja dibongkar. Ustaz. Oh iya, adik saya beli HP, gak cocok warnanya, mintanya kuning, ternyata yang datang hitam, belinya di Shopee. Nama HP-nya Vivo 27, V27. Harganya di counter biasanya 6 juta, ini mau dijual 5 juta. Masih segel, belum dibuka sama sekali. V27 ya. V27 5G, RAM 8, ROM-nya 256 GB. Sakti. Coba aku ngecek ininya apa. Saya kira ini bisa intern aja bro. Di sini kan kita diskusi gimana sih menunggu ini. Disponsor lah. Kita ini kenapa kita ini coba iklan. King Richard belum jadi itunya, analoginya ditungguin. Selingan Maksudnya aja. apa ini? Iya, silakan dimulai, Pak Kalian Richard. di pertanyaannya gimana? Oke, kita mulai lagi. Kok lari ke sini. Kita Kok mulai saya yang lagi ya. ditungguin? Oke, kita mulai ambil yang gampang. Udah itu Mas Korel. Coba Oke. buka, kita tes dulu keilmuan lagi. Kisah 232. Ini paling gampang loh ini. Kisah 232. Kita pengen tes bagaimana sih? silakan. Ya. Bisa 2. Kisah Apostolos 2 nomor 32. Mas Kores dibukain dong. Oh iya. Yo Ikhwan, yang mau mewakafkan HP-nya ada Taufik ke Akuk, ditunggu. Burset. Ini juga saya jadi orang nih. Kalau ada yang mau bayarin HP-nya ke gua. Iya, ayo Ikhwan. Ayo berlomba. Kan Itu keluaran 2023 terbaru itu. Apa namanya? Tadi apa yang dibuka? Kisah 232. Vivo Oke. V27. Oh, bukan ayat itu HP. Ini aku nanya dalil. Kisah para rasul, kisah Kisah 232. para KPR 2. apostolos. KPR. Oke, kisah Apostolos 2:32. Oke, dibacain ya? Oke. Atau enggak? Atau gimana? Dibacain biar ditanggapi berdua. Oke. Yesus satu katanya. Enggak usah. Ini aja. Sip. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Oke.
Pak Samuel dulu gak apa-apa. Dokter Samuel gimana menanggapi, Dok? Ayat 31 ya. 32. Oh 32. Dokter Samuel silakan. Yesus ini dibangkitkan Allah gitu. Anda setuju, dokter? Yesus dibangkitkan? Iya, di awal saya sudah mengatakan seperti itu, Pak. Jadi apa yang tertera di dalam Bible tersebut, ya saya imani. Tidak ada masalah, tidak ada yang salah. Mantap. Thank you. Dok, Pak King Richard setuju? Apa ada sanggahan? Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal ini kami semua adalah saksi. Setuju. Oke. Setuju. Pertanyaannya apa? Akhirnya dua-duanya setuju. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, kalau Yesus dibangkitkan Allah, artinya tidak ada ketuhanan di dalam diri Yesus, betul? Itu yang jadi masalah. Aduh. Masalah dia. Masalah dia. Nenek lu kiper. Masalah dia. Oke, saya jawab. Iya. Saya jawab. Kalau Dokter Samuel, apa yang tertulis, ya itulah yang saya imani. Iya. Itu jawaban untuk cari selamat. Iya kan? Kalau Anda, Tidak Ini ada cari gua di arti sini. ininya, arti selanjutnya yang masuk dia kan dokter, dia harus berpikir dong secara logika juga, iya kan? Loh, Pak, Ya halo, seperti Pak. itu tertulis. Halo, Pak. Ya sudahlah. Kalau sudah segitu Yesus ya sudah, itu nggak perlu diutus minta pendapatnya untuk dokter. menjadi jalan Karena seperti keselamatan, apa loh, yang dia imani, apa yang tertulis, ya sudah. ya Mau udah pendapat silakan apa Pak lagi King, mau jangan pandang dijelaskan ngomong apa maksudnya. sama Dokter Samuel. Nggak usah Oke? dibantah orang. Selesai. Bilang Anda. Kalau Yesus itu. Oke, saya jawab. Iya. Saya jawab. Jadi gini, saudaraku, Pak Andi, Pak Ustadz semua di situ, antum ikhwan, ya. Saya jelaskan dengan ayat Yesus inilah yang dibangkitkan. Maksudnya gini, Yesus di sini dikatakan di ayat ini, dia kodratnya sebagai manusia. Ya jelaslah dia sebagai manusia, dia dibangkitkan oleh Allah. Iya kan? Karena dia di kodratnya sebagai manusia. Iya, Paham ya? tadi sudah saya Dia sebagai sampaikan manusia. seperti itu, Pak. Oke. Ya sudah. Oke. Tapi dengar dulu. Segala sesuatu itu adalah Sudahlah yang Dokter sesuai Samuel, saya kodratnya. tahu Anda itu hanya apa yang tertulis di situ. Jadi nggak bisa Anda kasih pendapat ini. Apa yang tertulis, ya udah itu aja diimani. Betul kan? Anda katakan itu. Jadi semua itu seperti itu. Jadi sulit kalau minta pendapatnya dokter. Ya tertulis ya itu aja. Nggak ada pendapat pribadinya dia. Ya sudah selesai. Jadi apa Oke. gunanya Dokter Samuel kita tanya-tanya lagi? Kan dia akan menjawab itu. Oke, Karena Pak jawabannya selalu untuk butuh selamat aja. Pak King. Takut nanti bertentangan dengan Pak King. antum-antum di situ. Pak King, dengerin Begitu. dulu, Pak King. Dengerin dulu ya. Waktu Yesus dibangkitkan oleh Allah gitu, Anda mengatakan Yesus adalah manusia. Apakah waktu dibangkitkan itu Yesus itu, apakah ada Bapa di dalam diri Yesus waktu dibangkitkan? Perasaan tadi ini kita bahas ini Pak Andi. Kita bahas yang kita ini tadi siang ya. Ini kan menyangkut ini juga. Anda lupa loh. Aduh itulah Pak Andi terlalu banyak bertanya jadi bingung dia. Apalagi yang mau ditanyakan ya sudah jelas tadi kita bahas tadi siang. Oke, saya ingatkan lagi, saya jelaskan lagi supaya menyegarkan lagi ingatannya Pak Andi nih. Pak Andi tadi sudah bertanya ke saya ini tadi siang. Jadi Yesus itu dibangkitkan karena dia kodratnya sebagai manusia, ya kan? Dan kodratnya dia sebagai Allah, dia ada kuasa, memberi kuasa, dia punya kuasa sendiri untuk membangkitkan dirinya sendiri. Jadi di situ ada dua, kodrat sebagai manusia, kodrat sebagai Allah. Ya, kodrat dia sebagai Allah, ia bangkit. Dia bangkitkan dirinya sendiri sebagai kuasa Allah. Begitu ada dua kodrat dalam diri Yesus, bukan Jadi- cuma sebagai manusia, tapi di ayat ini dia sebagai manusia. Oke. Makanya jelas dibangkitkan oleh Allah. Begitu saudara. Oke, sudah. Jadi ada dua Aman. pendapat. Dibangkitkan sama bangkit sendiri ya. Iya, dia bangkit sendiri. Jelas dibangkitkan dia sebagai manusia, dia bangkit. Kalau Ya. dia tidak ada kodrat dalam dirinya, dia tidak bangkit loh. Saya kasih tahu loh. Iya kan? Kan Anda tanya tadi siang sama saya. Kalau orang mati itu bagaimana? Iya, Saya katakan orang mati itu rohnya itu pisah dengan tubuhnya. Tapi dalam diri Yesus berbeda. Berbeda. Secara manusia tetap roh Allah itu ada dalam dirinya. Makanya dia bisa bangkit. Oh. Begitu. Kalau jadi tidak ada di roh dalam- Allah dalam Betul, dirinya,
dia tidak akan bangkit. Ya, jadi di sama dalam, seperti kita. jadi di Mati dalam, selamanya. dengerin. Jadi di dalam mayat Yesus ada roh ya. Ada roh Allah, makanya dia bangkit. Di dalam Kalau mayat ada tidak roh. ada roh Allah di situ, dia tidak akan bangkit. Oke, saudara. Di Jadi dalam kita mayat beda ada di roh. situ. Sebentar, saya tanya Pak, ke Dokter Samuel betul. dulu. Anda diam dulu. Sudahlah. Dokter, Pak, Dokter Pak Samuel, Anda diam dulu bang. Dokter Samuel, masuk akal nggak kalau di dalam mayat ada roh? Silakan Dokter Samuel. Apa yang tertulisnya Saya itu, tanya dia Dokter pasti akan Samuel dulu. mengatakan itu. Saya hanya tanya Dokter Samuel, bukan Anda. Aduh. Silakan Pak Richard, silakan Pak Richard, ambil alih kesempatan saya Pak Richard. Ya. Dokter Samuel, di dalam mayat, apakah masuk akal di dalam mayat ada roh? Silakan. Nah, ini diskusinya sudah tidak menghormati ini. Nggak, Pak King mengatakan di dalam mayat Yesus ada roh. Anda percaya? Kalau nggak saya Ketika seseorang itu hidup, Ah, ya Pak, ketika seseorang itu hidup, itu pasti seseorang itu pasti memiliki roh, Pak. kalau mati, Apabila seseorang itu sudah mati, maka seseorang tersebut sudah tidak memiliki roh. Itu tapi menurut Pak King di dalam mayat Yesus ada roh. Bagaimana pendapat Anda? Perlu resep dokter atau tidak? saya kembalikan kepada kitab suci yang mengatakan demikian. Oke baik, saya kembali ke Kristen original. Selamat malam, brother. Ya, selamat malam semuanya. Baik. Menurut Anda, Yesus Tuhan atau dia hanya utusan? Yesus diciptakan atau Yesus pencipta? Silakan. Baik, di dalam Alkitab jangan lupa Bang Andi, ada kata Tuhan dan ada kata Allah. Ya, saya berbicara sesuai Alkitab. Dalam teks aslinya itu kalau Tuhan itu merujuk kepada kurios. Bahasa Inggris adalah Lord. Kalau Allah itu adalah Theos. Ya begitu. Jadi itu dua hal yang berbeda. Waduh, ini Unitarian lagi nongol ini, babak belur Richard ini. Bang, Ya, saksi Yehova ini Richard, saksi Yehova ini yang di bawah yang baru nongol ini. Unitarian. Nah, Ini mantan Katolik menjadi tidak percaya Yesus Tuhan. Sebentar dulu Pak Richard, biar dulu kelarin dulu dia. Apakah itu Yesus Tuhan atau dia hanya utusan? Apakah Yesus itu diciptakan atau Yesus menciptakan? Silakan brother. Ya, Yesus di Alkitab memang disebut utusan. Tidak ada yang bisa bantah itu. Ayatnya banyak sekali dikatakan sebagai utusan. Nah, yang diutus beda sama yang mengutus. Pasti lebih besar yang mengutus daripada yang diutus. Yohanes 13. oh cakep banget. Bang Hani itu bagus banget pertanyaan yang soal apa Yesus itu ciptaan atau bukan. Brother Samuel belum ditanya itu. Ya, menurut saya itu Yesus adalah diciptakan. Wahyu 3:14 tampilkan aja. Ya, kita jangan ke ayat dulu ya. Oh ya, ya. Ini yang menceritakan bagaimana Yesus itu setiap orang yang dilahirkan tuh pasti diciptakan. Ada ayatnya. Ya, aku kasih ayatnya. Yohanes 1 ayat 13. Di situ sebelum ayat ke-14-nya, di situ ada baca ayat 13-nya dulu. Orang-orang yang dilahirkan. Nah, orang-orang yang dilahirkan termasuk kita semua. Termasuk Yesus juga di situ. Nah, saya jelaskan di situ Yohanes tidak membicarakan soal tentang inkarnasi. Ya, dia menjelaskan bagaimana Yesus datang ke dunia, yaitu lewat dilahirkan. Ya, lewat dilahirkan, dan dia mengatakan orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, bukan dari daging, bukan dari jasmani, bukan kehendak laki-laki, tapi kehendak Allah. Mantap. Ya, kita semua ini termasuk Yesus adalah kehendak Allah. Walaupun dilahirkan tetap termasuk proses penciptaan. Jadi menurut Anda Yesus diciptakan ya? Ya jelas, itu belum masuk ke ayat ya. Oke. Nah, di situ sebelum ke ayat 14 ya,
dan firman itu menjadi manusia. Nah, firman itu kan pikiran Allah. Ya, atau mau kuasa Allah menjadi manusia. Kita juga semua sama, yang dilahirkan itu tentu hasil dari pikiran Allah. Tidak ada yang berani menyangkal itu. Jadi Kehendak Allah ya, kehendak ya. iya, firman itu artinya pikiran Allah yang menjadi manusia. Artinya Yesus ini lahir akibat dari pikiran Allah. Sama dengan kita. Kita ada di dunia ini tidak lain. Oke, cukup dulu ya sementara. Allah. Sebelum kita lanjut lama-lama, daripada Pak King di sini jadi kayak rujak, lebih baik minta izin keluar aja Pak. Kasihan Anda ini, Pak King. Wah, ngerep ini ngerep nih. Jangan Pak Saksi Handi, Yehova. tolong Iya, jangan kita jangan berbeda ya, Handi. saksi Yehova ya. Kalau mengatakan Yesus itu banyak ayat-ayat di Alkitab, Pak. Tunggu sebelum Richard tempur, aku pengen tahu dulu Brother Samuel secara Katolik terus mengakui utusan. Brother Samuel sendiri secara pribadi mengakui Yesus itu ciptaan atau enggak? Ketika saya berhukum itu harus ada dasarnya. Ketika itu tidak ada dasarnya, maka saya tidak berani berhukum. Seperti itu. Oke, ini bisa gua tangkep ya. Berarti di sini Samuel setengah-setengah nih, setengah saksi Yehova, setengah King Richard ini. Walaupun Yesus utusan, untuk Samuel Yesus bukan ciptaan, gitu tegasnya. Sebentar Bang, saya bukan saksi Yehova. Oke, sip. Enggak, saya bukan saksi Yehova. Maaf, saya klarifikasi dulu. Beliau Oh, Kristen tidak bersaksi Tulen. ya? Beliau Kristen Tulen gitu loh. Oke. Tidak, Bapak Protestan atau apa? Katolik atau karismatik? Ya, saya bergereja termasuk di dalam Protestan, tetapi pemahaman saya berbeda. Baca Alkitab sesuai yang tertulis. Silakan, nggak ada masalah. Itu pendapat pribadi Anda. Sama dengan Dr. Iya. Samuel. Katolik itu tidak semua, cuma Dr. Samuel itu yang tidak mengakui. Kan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jelas malah di Katolik itu Trinitas. Itu pendapat pribadinya dia aja, nggak bisa kita samaratakan semua Katolik mengatakan seperti itu. Tidak ada. Terus termasuk Pak Kristen original, iya kan? Yaitu pendapat pribadi. Kristen semua secara umum mengakui Yesus adalah Tuhan. Memang dia tidak mewakili Dia pendapat siapa-siapa. pribadi. Dia hanya mewakili dirinya sendiri. Mesir. Dr. Samuel nggak pernah mewakili siapa-siapa. Dia hanya mewakili dirinya sendiri. Iya, dirinya sendiri jelas lah, makanya aku Dia bilang. udah nggak pernah bawa-bawa yang lain kok dia. Iya. Tidak bawa Katolik secara umum. Ya udah coba, yuk masuk dalil coba Kristen original Yesus ciptaan itu di mana? Yesus ciptaan. Ya, baik, kita masuk dalil ya. Dalilnya ada beberapa dalil. Wahyu, yang pertama Wahyu 3 ayat 14. Oke, satu-satu ya. Belas. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Silahkan, gimana tuh? Ya, ini tuliskanlah jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Yang benar itu cuma Yesus.
pencipta, ya berarti dia memang pencipta. Kalau memang dikatakan ciptaan, ya memang berarti dia